Sekalipun umpamanya kita sudah melamar perempuan, dilamar kemudian bertunangan, menunggu harinya aja lagi. Nah, kalau itu ditakdirkan Allah bukan jodoh kita, tidak akan sampai kepada kita, karena akan ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sepantasnya janganlah kita menyalahkan seseorang andai terjadi gagalnya perkawinan, karena kita tahu bahwa yang menegah itu adalah Allah yang bernama Al-Mani'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Mani'. Al-Mani' adalah nama Allah yang ke-90. Al-Mani' artinya yang maha menegah. Maksudnya yaitu dia yang menegah sampainya sesuatu kepada yang bukan ditakdirkan baginya daripada manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Jadi Al-Mani' maksudnya Allah yang menegah sampainya sesuatu kepada yang bukan ditakdirkan baginya daripada manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Kita tahu bahwa manfaat baik itu baik berupa apa saja, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, tidak akan sampai kepada kita. Begitu pula mudarat, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, tidak akan sampai kepada kita, karena ditegah oleh Allah yang bernama Al-Mani'. Dia yang menegah sampainya manfaat atau mudarat yang bukan ditakdirkan untuk kita. Jadi sesuatu itu baik manfaat atau sesuatu itu mudarat. Nah, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, kalau bukan ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Nah, itu ditegah oleh
Allah yang bernama Al-Mani'. Nah, contohnya rizki termasuk di antara manfaat. Dengan memahami maksud dari nama Allah Al-Mani', kita dapat menyadari bahwa rizki yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah sampai kepada kita, sekalipun kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan sekalipun nasi yang sudah berada di hadapan, kalau itu bukan rizki kita, Allah yang bernama Al-Mani' menegah sampainya sesuatu yang bukan rizki kita. Nah, tinggal menyuap aja lagi, tinggal menyuap tergugur misalnya. Nah, jadi kalau kita memahami makna daripada nama Allah Al-Mani', nah rizki yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah sampai kepada kita, sekalipun kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan sekalipun nasi yang sudah berada di hadapan, kalau itu bukan rizki kita, Allah yang bernama Al-Mani' menegah sampainya sesuatu yang bukan rizki kita. Termasuk di antara manfaat juga ialah jodoh. Sekalipun umpamanya kita sudah melamar perempuan, dilamar kemudian bertunangan, menunggu harinya aja lagi. Nah, kalau itu ditakdirkan Allah bukan jodoh kita, tidak akan sampai kepada kita, karena akan ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sepantasnya janganlah kita menyalahkan seseorang andai terjadi gagalnya perkawinan, karena kita tahu bahwa yang menegah itu adalah Allah yang bernama Al-Mani'. Jangan maniwas sampai ke dalam hati, gara-gara si Anupang habis aku gagal misalnya. Nah, itu. Demikian juga kemudaratan. Bagaimanapun orang lain mengganggu kita, kalau itu tidak ditakdirkan Allah kepada kita, Allah tegahkan mudarat itu karena dia bernama Al-Mani'. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditawari sahabat-sahabat beliau untuk menjaga dirinya. Ujar sahabat Sidin, wahai Imam Ali, nah kami ingin menjaga pian, nah karena sekarang banyak orang yang ingin mencelakai pian. Nah beliau menjawab, ujar Imam Ali, kalau kalian ingin menjaga aku daripada sesuatu yang bukan ditakdirkan Allah untukku, Allah sudah menegahkan. Tetapi kalau kalian menjagakan aku daripada hal yang ditakdirkan kepadaku, kalian tidak akan bisa mencegah. Jadi kalian tidak perlu menjaga aku. Kalau kemudaratan itu sudah ditakdirkan untuk kita, kayak apa aja kita menjaga diri. Nah, kayak apa aja kita berhati-hati, kemudaratan itu pasti akan sampai lawan kita. Di antara buah dan manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mani' antara lain adalah, yang pertama, ia akan mencegah sesuatu bagi bukan ahlinya. Jadi yang pertama, ia akan mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Ini berlaku secara umum, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat, urusan agama. Nah, jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mani' yang artinya yang maha menegah, nah yang pertama, ia akan mencegah sesuatu bagi yang bukan ahlinya. Ini berlaku secara umum,
Misalnya orang yang tidak ahli jadi imam, yang hendak jadi imam, lalu kita tegah. Ada orang hendak jadi imam, sedangkan kita tahu si dini kada ahlinya jadi imam. Nah kita tegah nih tuh, karena ada yang lebih berhak untuk menjadi imam nih tuh. Atau ada orang hendak jadi pemimpin, kita tahu orang ini kadada ilmunya, kadada pengalamannya untuk menjadi pemimpin. Nah jangan dipilih orang macam ini. Nah itu termasuk buah keimanan dengan nama Allah Al-Mani'. Adapun secara khusus yaitu bahwa dia mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya. Nah orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mani' teh, nah secara khusus bahwa dia mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya. Maka kita tidak boleh menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang belum sampai akalnya untuk mencerna ilmu tersebut. Nah, itu kada sembarang orang ada ilmu sampaikan. Kada semua ilmu itu disampaikan kepada semua orang, kada. Nah itu secara khusus. Jadi adapun secara khusus yaitu bahwa kita mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya. Maka kita tidak boleh menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang belum sampai akalnya untuk mencerna ilmu tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kami para nabi diperintahkan menempatkan manusia itu sesuai pada tempatnya, dan kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia itu atas kadar akal mereka. Seseorang yang punya ilmu, ia tidak boleh menyampaikan sembarang ilmu, tidak boleh menyampaikan semua ilmu kepada semua orang, karena keimanannya kepada Al-Mani'. Ia memilih ilmu mana yang patut disampaikan, atau apakah ilmu ini sudah patut disampaikan sesuai akal mereka, atau ini kalau disampaikan tidak mendatangkan fitnah di tengah mereka. Padahal yang disampaikan ini bujur, yang jangan disampaikan ini bujur. Nah cuman ilmu ini kalau kita ungkai di masyarakat kayaknya timbul abut di masyarakat. Nah, abut masyarakat jadi fitnah kayaknya. Nah orang yang beriman dengan Al-Mani' kada mau menyampaikan ilmu nang macam itu. Contohnya ada kayaknya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ujar Nabi, tidak ada satu orang yang menghadiskan kepada suatu kaum dengan satu hadis yang kaum itu tidak sampai akalnya mencerna itu hadis. Itu salah, yang kaum itu bacaannya. Jadi ujar Nabi, tidak ada satu orang yang menghadiskan kepada suatu kaum dengan satu hadis yang kaum itu tidak sampai akalnya mencerna itu hadis, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Timbul kayaknya nang A menyalahkan B, B menyalahkan A, jadi fitnah. Kenapa? Karena akal mereka kada sampai mencerna ilmu tadi, walaupun yang disampaikan itu bujur. Ilmu yang sifatnya samar atau halus tidak dapat dibuka di tengah semua gulungan manusia, karena akal dan tingkat pemahaman mereka berbeda-beda. Pemahaman si A lawan si B belain pemahamannya, inya menangkap. Tanggapan mereka pada ilmu itu tidak sama, sehingga itu tertambah. Jadi ilmu yang sifatnya samar atau halus, nah kada boleh dibuka di tengah semua gulungan,
tidak dapat dibuka di tengah semua golongan manusia, karena akal dan tingkat pemahaman mereka berbeda, tanggapan mereka pada ilmu itu tidak sama. Akibatnya bisa timbul fitnah atau pertentangan di tengah mereka. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak sepantasnya orang alim itu menyampaikan ilmu yang ia ketahui kepada semua orang. Jadi kita perlu melihat apakah cocok ilmu itu disampaikan atau tidak. Ini ilmu cocokkah disampaikan atau kadakah? Nah, kemudian pulang orang yang diberikan ilmu ini akalnya sampaikah mencerna ilmu yang kita beri ini atau kadakah? Dilihat juga. Apabila keadaannya tidak mengizinkan, nah keimanan kita kepada nama Allah Al-Mani' menegah kita untuk menyampaikan kepada mereka. Satu contoh yang ringan, biasanya orang di kampung terbiasa salat subuh membaca kunut. Di kampung kita nih, bila sembahyang subuh membaca kunut. Kalau kematian membaca tahlil, talqin, dan haul. Sementara ada yang punya ilmu mengatakan semua itu bid'ah. Sekalinya ada orang pintar di kampung ini yang mengaji ke luar negeri situ, sekolah ke mananya misalnya, bila balik ke kampung secara bebid'ah, orang manalkin bid'ah, orang bermaulid bid'ah, orang bahaul bid'ah. Nah sementara ada yang punya ilmu mengatakan semua itu bid'ah. Nah orang ini tidak memahami nama Allah Al-Mani', karena menyampaikan sesuatu tidak sesuai akal mereka. Tidak sepantasnya ia bicara itu di tengah orang kampung, karena bisa membuat mereka menjadi bingung. Padahal memang ada pendapatnya misalnya, cuman karena orang kampung ini katanya tahu mulai bahari itu, kemudian kita datang membawa pendapat baru, bingung jadinya orang kampung. Keadaannya kada sesuai keadaannya. Lain inya misalnya menyampaikan itu di daerah orang nang kada batahlil, orang nang kada bermaulitan, disampaikannya itu kada jadi soal. Itu. Ini penceramah ngarannya yang membawa fitnah di masyarakat. Nah orang ini tidak memahami nama Allah Al-Mani' tadi, karena menyampaikan sesuatu tidak sesuai akal mereka. Tidak sepantasnya ia bicara itu di tengah orang kampung, karena bisa membuat mereka menjadi bingung, yang akibatnya terjadi pertentangan di antara mereka. Lain halnya jika berbicara di hadapan santri atau mahasiswa, nah mereka bisa mengerti tentang perbedaan. Ini menurut pendapat anu, ini pendapat anu. Nah, misalnya maulid, pendapat si anu ini bid'ah, pendapat si anu ini kada bid'ah. Nah, amun orang kampungnya bisa karas sebuting pendapat aja. Mulai bahari gini orang pemaulidan di sini kau hanya haji aja. Nah, lalu camuh di kampung jadinya kaina. Akibat tadi apa? Akibat menyampaikan ilmu kada sesuai lawan keadaannya itu. Lawan kada sesuai lawan orang nang diberikan ilmu tadi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata sambil menunjuk dada beliau. Ujar Imam Ali sambil menunjuk dada Sidin, nah bahwasanya di sini banyak ilmu-ilmu. Seandainya aku ada menemui orang yang bisa menerimanya, niscaya aku berikan ilmu-ilmu itu. Nah seandainya aku bertemuan, ujar Sidin, orang yang kawa menerima ilmuku ini, nah niscaya aku berikan ilmu-ilmu itu. Nah maksudnya apa?
Nah maksudnya, berarti ada ilmu yang tidak bisa disampaikan kepada semua orang. Nah ada ilmu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Kayak Imam Ali tadi, ada ilmu Jisidin. Seandainya aku bertamuan, orang yang bisa menerima ilmuku ini, ku sampaikan Jisidin. Sahibur Ratib mengatakan, laisa kullu haqqin yuqal wa likulli maqamin rijal. Artinya bukanlah semua yang benar itu baik untuk disampaikan. Bukanlah semua yang benar itu baik untuk disampaikan, dan tiap-tiap makam itu ada orang-orang yang patut disampaikan kepada mereka itu. Kemudian yang kedua, buah dan manfaat daripada keimanan kepada nama Allah Al-Mani', bahwa ia menegah dirinya dari hal-hal yang dilarang Allah. Sebagian as-salafus salih, orang-orang salih dahulu berkata, pokok maksiat ada 3. Kan maksiat itu banyak. Nah pokoknya itu ada 3. Yang pertama, al-kibir atau takabbur. Nah takabbur atau kibir ini maksiat yang tertua yang pernah dilakukan. Maksiat yang tertua yang di langit yang pernah dilakukan. Iblis kan ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis kadahakon, ujar iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kemudian yang kedua, pokok maksiat itu adalah al-hirsu atau tamak. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga karena tamak. Padahal dalam surga ada jutaan macam buah yang boleh dimakan, tetapi karena tamak kepingin merasa bagaimana rasanya yang tidak boleh dimakan. Sebuting aja kada boleh, yang lainnya boleh. Nah karena penasaran, karena digoda oleh iblis, nah akhirnya tamakan juga buah yang dilarang tadi. Kemudian yang ketiga, hasad atau iri dengki. Ini maksiat di bumi yang paling tua yang menyebabkan terbunuhnya Habil oleh Qabil. 3 macam inilah penyakit-penyakit hati yang terlebih dahulu seharusnya diobati dari yang lainnya. Ini yang perlu menjadi pusat perhatian kita. Ini yang perlu kita dahulukan dibandingkan dosa-dosa yang lain nih, maksiat-maksiat yang lain. Karena 3 macam ini adalah pokok segala maksiat. Yang pertama, takabbur atau sombong. Sombong yaitu melihat dirinya lebih dari orang lain, lebih mulia, lebih alim, lebih wara, lebih zuhud, atau apa saja yang terlintas yang ia merasa lebih dari orang lain, maka itu dinamakan sombong. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarrah min kibir. Artinya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Maksudnya tidak akan masuk surga kecuali sesudah dihisab dan disiksa terlebih dahulu. Ancaman bagi orang yang sombong sangat keras dan dianggap induk dari segala maksiat, karena kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, orang yang sombong itu tidak mampu meninggalkan dendam karena ia merasa lebih mulia dan lebih hebat dari orang. Jika ia diremehkan, ia dendam. Jadi kenapa orang yang sombong itu ancamannya keras dan sombong itu dianggap induk dari segala maksiat? Nah, ujar Imam Al-Ghazali, yang pertama alasannya, orang yang sombong tadi kadang mampu meninggalkan dendam.
Bila orang tuh sombong, pasti dendam sudah. Karena ia merasa lebih mulia dan lebih hebat dari orang. Jika ia diremehkan, ia dendam. Yang kedua, orang yang sombong itu tidak akan mampu meninggalkan dusta untuk mempertahankan kesombongannya. Pokoknya orang sombong ini kada akan kalah tuh bang. Jelas berdusta asal kada kalah. Nah orang sombong nih. Jadi orang sombong itu tidak akan mampu meninggalkan dusta untuk mempertahankan kesombongannya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Rasulullah melihatnya, lalu beliau berkata, lalu beliau tegur, ujar Nabi, kul biyaminik, makan Nabi lawan tangan kanan. Nah karena sombong ia berkata, ya Rasul, tangan saya sakit. Padahal sebelumnya tangannya tidak sakit. Nah akhirnya mulai saat itu tangannya sakit sampai mati si laki-laki itu. Kemudian yang ketiga, orang yang sombong itu ia tidak bisa meninggalkan marah. Padahal menahan marah adalah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak bisa meninggalkan hasad. Lantaran ia merasa lebih baik dari orang, tetapi ternyata ada orang yang lebih atasnya. Sekalinya ada orang yang lebih daripada inya, lalu timbul hasad. Yang kelima, hatinya keras sehingga tidak bisa menerima nasihat orang lain. Jadi orang sombong kada bisa menerima nasihat orang lain. Yang keenam, ia tidak selamat dari meremehkan manusia. Yang ketujuh, tidak selamat dari merasa dirinya lebih bersih. Yang kedelapan, ia telah merebut sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Tuhan saja. Yang berhak sombong itu kan hanya Allah. Kalau ada makhluk yang sombong, berarti merebut sifat Allah. Nah banyak lagi akibat orang yang sombong. Dan sifat ini masuk kepada siapa saja. Sombong nih, dan sifat sombong ini masuk kepada siapa saja, lebih-lebih kepada orang yang menuntut ilmu. Nah orang menuntut ilmu ini rentan, sangat mudah dimasuki oleh sombong itu. Hanya mengaji setumat setahun 2 tahun sudah merasa alim pada orang. Nah itu sangat rentan dimasuki oleh sombong. Iblis, orang yang telah ribuan tahun beribadah kepada Allah, berpengetahuan luas atau alim, ia pun dimasuki oleh sombong. Kemudian yang kedua, pokok maksiat yang kedua adalah tamak, yaitu merasa apa yang dimiliki sekarang belum cukup. Lawannya adalah qanaah atau merasa puas dengan apa yang ia miliki. Tamak ini merasa kurang terus, apa yang dimiliki ini belum cukup, nah merasa kurang. Tamak kalau kita bisa mencegahnya, banyak hal-hal positif yang akan didapat. Dan kalau kita tidak bisa menghilangkannya, akibatnya ia bisa mengurangi takaran. Misalnya pedagang dimasuki sifat tamak ini, bisa mengurangi takaran, timbangan, ukuran. Kemudian menipu dengan menyembunyikan aib barang. Barang nang palsu dipadahkan asli nomor 2, padahal palsu. Aslinya tapi nomor 2. Nah menipu kan. Menipu dengan menyembunyikan aib barang. Kemudian korupsi. Orang-orang nang korupsi nang ada nih bukannya kada berduit, gajinya puluhan juta, nang tertangkap di TV-TV itu korupsi itu sugih. Cuman kenapa inya korupsi? Karena inya tamak aja tadi, tamak, merasa kurang dengan apa nang dimiliki.
kemudian mencuri. Nah, orang tamak bisa mencuri, kemudian kikir, dusta, nah kemudian mucil. Nah, mucil ini orang tamak nih, bila berhutang pangalih ditagih. Ini orang nih tamak berhutang lawan kita, siap-siap ha yang menagih nang tetangis karena ujung-ujungnya mucil. Nah, jadi mucil. Kemudian khianat dan mudahanah. Apa mudahanah? Artinya merasa segan menagur. Ini amun ko tagur kayaknya busiah kada diberinya lagi aku. Nah, mudahanah karena orang ini berjasa lawan inya, orang ini rancak memberinya, lalu timbul mudahanah karena inya tama kada hendak kehilangan pemberian orang tadi, lalu segan menagur orang nang salah tadi. Karena inya rancak memberi kita salah, lalu kada ditagur, itu mudahanah. Mudahanah timbul akibat tama tadi. Nah, kemudian yang ketiga hasad. Hasad yang dilarang dalam agama itu karahatun ni'mah lil ghair wa hubbu zawaliha anhu. Jadi hasad yang dilarang itu dalam agama kita karahatun ni'mah lil ghair wa hubbu zawaliha anhu. Maksudnya ia tidak senang saudaranya mendapat kenikmatan dan ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Hatinya kada senang orang lain mendapat nikmat, kemudian dalam hatinya ingin nikmat pada orang itu hilang. Nah, kalau ada orang mendapat nikmat, ada orang pedagang, kita pedagang, kawan kita pedagang juga, inya sukses. Nah, kemudian kita hendak juga sukses kayak inya. Cuman dalam hati kita kadada menghendaki nikmat itu hilang dari orang. Itu lain hasad ngarannya, ghibtah ngarannya. Nah, hasad ini kalau dibiarkan apa akibatnya? Akibat daripada hasad yaitu akan timbul pada dirinya sifat-sifat yang tercela. Di antaranya yaitu yang pertama menghendaki kejahatan pada orang lain. Ini hasad. Sudah kada katuju berdahulu. Yang pertama menghendaki kejahatan pada orang lain. Inya ingin orang lain yang dapat nikmat tadi mendapatkan musibah. Inya ingin orang yang dapat nikmat tadi susah hidupnya, macam-macam. Kemudian yang kedua syamatah atau merasa gembira orang yang didengki dapat musibah. Itu timbul gara-gara hasad juga. Kemudian yang ketiga menggibah. Kemudian yang keempat memfitnah. Yang kelima suka mencari kesalahan orang lain, tajassus. Kemudian yang keenam sangka jahat. Nah, bila orang tuh dengki lawan seseorang, nah orang yang didengki ini biar baik yang digawinya tetap orang sangka jahat. Si hasad nih, misalnya si A hasad lawan si B, biar baik gawian B ini menurut A tetap salah. Inya rajin ke pengajian, ajar cari nama aja ke pengajian itu aja. Hatinya sudah hasad dahulu. Nah, jadi yang keenam sangka jahat. Nah, kemudian yang ketujuh tidak ridha dengan ketentuan Allah. Kenapa inya kada ridha? Karena hatinya kada senang orang lain yang mendapatkan nikmat. Nah, seharusnya inya misalnya, nah itu. Jadi yang ketujuh tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Mani' yang artinya yang maha mencegah tadi, maka kita cegah diri kita daripada maksiat-maksiat. Nah, terutama 3 pokok maksiat tadi, sombong, kemudian tama, dan yang ketiga hasad. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'.
ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana junubana wa liwalidina wal masyayina wa muallimna wa ustadzina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat bi rahmatika ya rahman. Allahumma inni nas'aluka ridha jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni nas'aluka ridha jannah na'udzubika. Allahumma inni nas'aluka ridha jannah. Allahumma ahrina al-haqqa warjuna tinaba'ah warina al-batil jannah. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Allahumma ja'alni awladina khususan awladina ma'ad rumihibin bisolihin bitaqwa istiqamah bitaatillah bitaati rasul min ladunka ilmu nabisun. Allahumma inni nas'aluka salamatan fi dina wa afiatin fi jasad wa jadada umur wa barakatan fi rizki wa tawbatan qabl maut wa syahadatan maut. Allahumma awin alaina rizqatal maut. Allahumma awin rizqatal wa najata minan nar wa hasan. Allahumma inni Allahumma karim tuhibbu afwana ya Allah wa ya rahim. Allahumma sirril Fatihah wa barakati Fatihah wa sirril Fatihah wa suratil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham. Astaghfirullah balaya astaghfirullah balaya balaya Allah ya Rahman wa qulil balaya balaya. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar wa taryaqi ahyar matihibabi yasar sayyidina maulana muhtar wa ala rasulillah dan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka ya mayyit alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna